Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kita semua teman-teman ya diberi umur panjang, rezeki yang melimpah. Dan apa yang kita harapkan semoga teman-teman ya di tahun 2023 ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama teman-teman untuk keadaannya sungguh-sungguh merana ya. Karena Bitcoin belum mampu menjebol di area 31 kembali teman-teman, pergerakannya masih cenderung sideways ya. Kita bicara sideways nih untuk Bitcoin teman-teman. Cuman yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, fix ya, kalau sampai benar-benar ini terjadi terhadap Bitcoin, ini akan berdampak sangat amazing terhadap altcoin teman-teman ya. Dan dapat dipastikan kita bisa menjadi sultan dadakan gitu, bisa dikatakan seperti itu teman-teman ya. Cuman namanya prediksi itu nggak 100% akurat teman-teman ya, yang seperti saya bilang sebelum-sebelumnya 50/50. Jadi kita aminkan saja, semoga benar-benar bisa terjadi kan seperti itu. Tapi kita nggak boleh terlalu berekspektasi lebih, wah begini nih, jangan ya teman-teman. Kita tetap harus riset, lakukan analisa terhadap suatu aset yang kita beli gitu. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik sebenarnya. Sebelumnya kita lihat dulu untuk real chartnya. Nah, ini adalah chart daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam time frame daily memang dia terlihat bullish ya teman-teman, trennya dalam tren kenaikan gitu. Oke. Karena apa? Dia sudah ngebreak high validnya, yang dimana teman-teman ya high valid ini di break, berarti di sini ada yang namanya real chop, dimana real chop ini adalah suatu pola bukan pola ya, suatu pertanda ya akan terjadinya perubahan tren ya, yang tadinya bearish menjadi bullish teman-teman, seperti itu. Kita hapus dulu ya, kita ini hilangin dulu lah ya biar enak gitu teman-teman. Oke, kita hilangin semua. Oke, seperti ini kita hilangin. Oke, ya kita hapusin ya. Nah, ini aja teman-teman ya. Ini adalah pola yang dimana teman-teman ini sudah terjadi pembalikan tren sebenarnya ya, pembalikan tren teman-teman, dimana dari tren bearish dia menjadi tren bullish karena dia sudah ngebreak high valid ya, yang terjadi di tren penurunan. Ini teman-teman ya, dia sudah di break ini ya. Nih, dia di break dan di sini sudah ada low valid juga di sini teman-teman, yang saya beli garis merah ini. Selama ini nggak di break ke bawah teman-teman ya, ini potensi Bitcoin masih dalam uptrend. Oke, kenapa saya marking di garis ini yang low valid ini? Ini karena di sini ada, bisa dikatakan order block, di mana di sini disertai imbalance teman-teman ya. Biasanya lo kita bicara biasanya imbalance ini akan ditutup dulu, biasanya seperti itu teman-teman ya. Di area mana? Di area kisaran 21 ribuan. Tapi harapan dari saya dia nggak ngejar imbalance ini teman-teman. Harapan saya cukup di zona supply ini ya, base rally ini teman-teman, kan dia terpantul nih di area base rally ini. Semoga dia kepantul naik ke atas, jangan sampai dia turun kembali ke bawah sini ya, untuk mengambil imbalance ini. Semoga dia langsung naik ke atas, karena di sini memang sentimen positif untuk Bitcoin ada gitu teman-teman. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi dikutip dari Times Tabloid ya teman-teman, Times Tabloid benar ya. Oke, pengacara pro XRP merenungkan peluang Bitcoin ya untuk mencapai 300.000 US dollar. Secara logika, apakah bisa mencapai 300.000 US dollar? Kalau kita berbicara logika, potensi ke 300 ada. Cuman apakah di 1-2 tahun ini, kita nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Cuman realistisnya loh, kita bicara realistis, mungkin kalau ke area 100.000 US dollar teman-teman itu ada potensi.
Oke, antara 80 sampai 110 lah ya, itu prediksinya antara 80.000 US dollar sampai 110 US dollar. Itu pun sudah mampu mengangkat altcoin gila-gilaan ya. Apalagi kalau sampai benar-benar 300.000 US dollar. Kenapa ini prediksinya seperti ini? Karena memang saat ini institusi-institusi besar teman-teman mulai berebutan untuk mendapatkan Bitcoin ya. Contohnya kayak BlackRock ya, dia mengajukan ETF spotnya, otomatis dia harus ada backupan secara resmi Bitcoinnya ya kan. Dia harus membeli Bitcoin gitu teman-teman untuk backup, yang dimana orang-orang yang bisa dikatakan membeli melalui entitas BlackRock gitu. Dan masih ada entitas-entitas besar yang bersaing mengikuti pergerakan dari BlackRock, berebut lah bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman ya, John Dutton, pengacara yang mewakili lebih dari 75.000 pemegang SRP, baru-baru ini turun ke Twitter untuk berspekulasi tentang kemungkinan Bitcoin mencapai nilai pasar yang setara dengan setengah dari emas. Oke, Dutton mengajukan pertanyaan ini untuk menunjukkan potensi besar Bitcoin, mengklaim bahwa harganya dapat naik 10 kali lipat dan mencapai di area 300.000 US dollar. Dia menekankan bahwa Bitcoin adalah prospek investasi jangka panjang yang menarik bagi mereka yang tidak membutuhkan akses cepat ke uang tunai mereka. Oke ya. Jadi gini teman-teman ya, dampaknya terhadap altcoin pasti ada, pasti sangat-sangat ada teman-teman, ketika Bitcoin ini bisa benar-benar menyentuh di level 300.000 US dollar. Cuman kita nggak muluk-muluk ke situ juga teman-teman, kita cukup Bitcoin menyentuh di area 80.000 sampai 100.000 itu sudah wow, luar biasa ya. Untuk altcoin tentunya pasti akan membuat all time high barunya juga teman-teman. All time high daripada Bitcoin itu berada di area 69 ya kan. Kalau dia sampai di area 80 sampai 100 itu berarti kan ada new all time high baru yang diciptakan oleh Bitcoin. Tentunya di sini berpotensi juga terhadap altcoin teman-teman ya, akan membuat new all time high-nya juga gitu teman-teman, dimana dia akan membuat ini puncak-puncak kenaikan daripada altcoin. Dan tentunya Bitcoin ini biasanya setahun setelah halving teman-teman, biasanya seperti itu. Halving kapan? Halving 2024 ya. Puncak ATH itu biasanya terjadi setahun setelah halving, yaitu di area tahun 2025. Siklus biasanya seperti itu. Tapi kalau tahun ini beda ya, siklus halving ini beda ya, kita nggak ada yang tahu, semoga saja ya. Intinya tahun 2024 teman-teman ya, tahun 2024 kita sudah bisa melakukan taking profit secara bertahap ya, entah 10% dulu per aset gitu. Semisal kalian pegang nih 10 aset jenis cryptocurrency ya kan. Nah, bisa kalian taking profit secara bertahap 5% dulu ya. Naik lagi 5% lagi, turun masuk gitu teman-teman ya, turun masuk. Naik taking profit, naik taking profit sedikit-sedikit sampai benar-benar dia membentuk new all time high barunya. Kenapa? Karena setelah dia membentuk new all time high-nya teman-teman, dia akan cenderung koreksi cukup dalam juga ya, memasuki masa crypto winter kembali gitu teman-teman ya. Jadi akan ada potensi penurunan. Nah, jadi di sini John Dutton tweet, apakah Anda yakin Bitcoin akan mencapai di area setengah kapitalisasi pasar emas suatu hari nanti? Jika harganya akan mencapai ke 300.000 US dollar ya. Jadi Dutton menjelaskan lebih lanjut bahwa dia memiliki setengah dari penilaian pasar emas untuk menunjukkan bahwa harga Bitcoin saat ini adalah titik masuk yang menarik bagi calon investor. Pengacara pro XRP juga menyebutkan pengungkapan baru-baru ini oleh CEO BlackRock Larry Fink bahwa realistis 600.000 pelanggan mereka tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Bitcoin. Inilah kenapa ya CEO BlackRock ini juga akan membawa dampak yang cukup besar terhadap Bitcoin. Apakah BlackRock ini bisa mengangkat altcoin? Gini teman-teman ya, simpelnya gini ya. Ketika BlackRock ini dia kan ngajuin ETF spot ya dalam Bitcoin ya, ETF spotnya Bitcoin. Ketika itu di ACC oleh SEC teman-teman, apa yang akan terjadi? Bitcoin ini teman-teman ya
Bisa jadi BlackRock ini ambil dulu nih dari para miner. Ketika pengambilan dari para miner ini kurang, maka BlackRock akan membeli melalui platform pertukaran, entah dari Binance, Coinbase ya, atau entitas pertukaran mana yang akan diambil. Nah, dampaknya apa efeknya? Efeknya di sini akan terjadi volume transaksi yang meningkat, dan ini volumenya ini dalam hal positif pembelian. Berarti di sini akan ada persentase kenaikan harga daripada Bitcoin. Yang terkena imbas pertama kali adalah Bitcoin. Akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Altcoin kapan? Altcoin akan naik ketika para pembeli Bitcoin ini sudah mendapatkan hasil yang mungkin menurut mereka udah tinggi. Mereka akan taking profit sebagian, teman-teman. Mereka akan taking profit sebagian, dan biasanya hasil taking profit ini dibelikan ke altcoin yang menurut mereka potensi, ya, yang menurut mereka potensi akan mengalami kenaikan. Ya bisa top 10, bisa 100 besar ya, bisa 200 besar juga ada gitu teman-teman. Biasanya rata-rata altcoin akan mengalami kenaikan juga setelah Bitcoin ini sudah mencapai klimaks harga tertinggi itu teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini ya sedikit informasi, semoga benar bisa membantu, dan salam cuan.